Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas materi hidrolisis garam. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian hidrolisis, yang kedua menjelaskan jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air, yang ketiga menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi, yang keempat menentukan pH larutan garam yang bersifat asam dan basa. Kemudian yang kelima adalah menentukan pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sebelumnya kita akan membahas tentang garam. Garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari reaksi basa dan asam. Pada gambar terlihat suatu larutan basa NaOH direaksikan dengan larutan asam HCl akan menghasilkan larutan NaCl, yaitu garam dan air hasil sampingannya. Pada slide berikut kita akan melihat ada 3 jenis garam yang ditampilkan. Yang pertama adalah garam NaCl dengan konsentrasi 0,1 m. Garam yang kedua adalah garam NH4Cl 0,1 m. Dan yang ketiga adalah garam NaCH3COO 0,1 m. Ketiga larutan garam tersebut memiliki konsentrasi yang sama. Yang menjadi pertanyaan, apakah pH ketiga larutan di atas itu sama? Ternyata setelah diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru, dihasilkan sifat yang berbeda-beda dari ketiga larutan di atas. Larutan NaCl ternyata sifatnya netral. Larutan NH4Cl sifatnya asam, dan larutan NaCH3COO bersifat basa. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketiga larutan tersebut sifatnya berbeda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menghasilkan asam dan basa. Ada 4 jenis garam. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya NaCl dan MgSO4. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya NH4Cl, AlCl3, dan lainnya. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya NaCH3COO, Kf, dan lainnya. Yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya NH4CH3COO dan yang lainnya. Pada slide berikut memperlihatkan peristiwa garam yang dilarutkan dalam air. Pada wadah pertama berisi pelarut air, sehingga yang terlihat pada gambar adalah partikel-partikel molekul air. Sedangkan pada wadah kedua adalah berisikan molekul air dan partikel garam yang sudah dilarutkan dalam air. Setelah garam NH4Cl dilarutkan dalam air, maka akan terlihat di dalam wadah berisikan partikel-partikel ion NH4+, partikel ion Cl-, partikel NH3, dan partikel H3O+ yang berasal dari ion H+ yang menempel pada molekul air. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Mengapa demikian?
Mari kita lihat reaksi berikut ini. NaCl dalam bentuk larutan akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ berasal dari basa kuat sehingga tidak dapat dihidrolisis oleh air. Sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl sehingga juga tidak bisa dihidrolisis oleh air. Berikutnya mari kita lihat garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ternyata garam ini akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Kita lihat contoh garam NaCH3COO. Dalam larutannya akan terion menjadi ion Na+ dan ion CH3COO-. Ion Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak dapat dihidrolisis oleh air. Sedangkan ion CH3COO- dapat dihidrolisis oleh air karena berasal dari asam lemah CH3COOH dan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Adanya OH- menyebabkan larutan bersifat basa. Selanjutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah yang ternyata juga mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Kita melihat contoh garam NH4Cl yang dalam bentuk larutan akan terurai atau terion menjadi NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah sehingga dapat dihidrolisis oleh air menghasilkan NH4OH dan H+. Adanya H+ menyebabkan larutan garamnya bersifat asam. Berikutnya ion Cl- karena berasal dari asam kuat HCl tidak dapat dihidrolisis oleh air. Jenis garam yang terakhir adalah garam dari asam lemah dan basa lemah yang akan mengalami hidrolisis sempurna. Mengapa demikian? Mari kita lihat reaksi berikut ini. Contohnya adalah garam NH4CH3COO. Dalam larutannya akan terion menjadi NH4+ dan CH3COO-. Kedua partikel ion ini dapat dihidrolisis oleh air. Ion NH4+ akan dihidrolisis oleh air menghasilkan NH4OH dan H+. Sedangkan ion CH3COO- dihidrolisis oleh air menghasilkan CH3COOH dan OH-. Selanjutnya mari kita pelajari tentang rumus yang digunakan untuk menentukan pH garam. Untuk jenis garam yang pertama yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah yang tadi sudah dikatakan mengalami hidrolisis parsial, maka rumus yang digunakan untuk mencari pH sama dengan setengah kali 14 kurang PKB kurang log M atau log garam. Dan rumus yang berikutnya konstanta hidrolisis atau KH sama dengan KW per KB, di mana KW adalah 10 pangkat min 14. Dengan penjelasan PKB sama dengan min log KB. KB adalah konstanta basa lemah. Sedangkan M besar adalah konsentrasi garam. Dan KH adalah konstanta hidrolisis. Dan berikutnya KW adalah konstanta kesetimbangan air. Jenis garam berikutnya adalah garam yang berasal dari asam lemah basa kuat, di mana garam ini akan mengalami hidrolisis parsial. Rumus yang digunakan untuk menghitung pH larutan garam ini adalah pH sama dengan setengah dikali 14 tambah pKa tambah log M atau log garam.
Dan rumus berikutnya, KH sama dengan KW per KA. pKa sama dengan min log Ka. Ka adalah konstanta asam lemah dan M adalah konsentrasi garam. KH adalah konstanta hidrolisis garam dan KW adalah konstanta kesetimbangan air. Jenis garam berikutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Garam ini tidak dapat dihidrolisis oleh air karena ion-ionnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga air tidak dapat menghidrolisisnya. Akibatnya, sifat larutan ini menjadi netral, atau dengan kata lain pH-nya sama dengan 7. Jenis garam yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jenis garam ini akan terhidrolisis sempurna karena ion-ion yang terdapat di dalam garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah yang dapat dihidrolisis oleh air. Sehingga rumus untuk menghitung pH larutan garam ini adalah pH sama dengan setengah dikali 14 tambah pKa dikurang pKb. Dan rumus untuk mencari KH adalah KH sama dengan KW per Ka dikali Kb. Selanjutnya, mari kita melihat penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita lihat pada penggunaan pelet padat pupuk NH4 2 kali SO4. Penggunaannya bertujuan untuk menurunkan pH tanah. Dari reaksi di bawah terlihat bahwa garam NH4 2 kali SO4 yang terdapat di dalam pupuk akan terurai menjadi NH4+ dan SO4 2-. Ion NH4+ akan dihidrolisis oleh air menghasilkan NH3 atau amonia dan H+. Adanya ion H+ akan menurunkan pH tanah. Contoh kedua adalah penggunaan produk pemutih pakaian. Pada pemutih pakaian mengandung garam NaOCl yang sangat reaktif. Demikianlah penjelasan materi hidrolisis garam. Semoga dapat kalian pahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Dan kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.